Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis surat kuasa. Sebelum saya menjelaskannya, saya akan perkenalkan diri. Nama saya Saul MP, Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Dumoga, Kota Mubag. Surat kuasa. Mengutip buku penuntun membuat gugatan tulisan Jeremias Lemek, surat kuasa dalam bahasa Belanda disebut dengan lastgiving, volmacht, atau machtiging. Arti ketiga kata tersebut hampir sama, yakni pemberian kuasa, pemberian perintah, atau perbuatan penyuruh. Dalam pasal 1792 BW, surat kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa dalam rangka penyelenggarakan suatu urusan. Jenis surat kuasa. Berdasarkan fungsi dan tujuannya, macam-macam surat kuasa dibagi menjadi beberapa jenis, yakni 1. Surat kuasa umum. Surat kuasa umum diperlukan untuk mengalihkan kuasa untuk kepentingan umum, seperti mengambil uang atau harta kekayaan. Kedua, surat kuasa perantara. Surat kuasa perantara diperlukan untuk mewakilkan agen perdagangan, broker, atau maklar tertentu untuk melakukan suatu hal di bawah hukum. Ketiga, surat kuasa insidensil. Surat kuasa insidensil diberikan kepada seseorang yang masih memiliki hubungan darah dengan pemberi kuasa. Nantinya, pemberi kuasa tidak boleh memberikan kuasa lagi kepada orang yang sama dalam kurun waktu setahun ke belakang. Yang keempat, surat kuasa istimewa. Surat kuasa istimewa diberikan ketika pemberi kuasa tidak dapat mengurus urusan penting pada kondisi tertentu. Yang kelima, surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus mencakup kegiatan tertentu yang diberikan kepada penerima kuasa dan wajib untuk melampirkan kegiatan apa saja yang diwakilkan dalam surat. Cara membuat surat kuasa. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin membuat surat kuasa. Yang pertama, gunakan bahasa yang singkat, lugas, efektif, dan tidak berbelit-belit. Selanjutnya, penulisan surat kuasa harus menggunakan bahasa baku, terstruktur, dan mudah dipahami. Selanjutnya, pilih orang yang sudah benar-benar dikenal untuk menjadi penerima kuasa. Selanjutnya, jangan lupa untuk menempelkan materai. Contoh surat kuasa. Contoh surat kuasa: surat kuasa pribadi atau perseorangan, surat kuasa resmi atau kedinasan, surat kuasa insidensil, surat kuasa untuk mengambil ijazah atau surat kuasa untuk pembelian. Surat kuasa harus disusun secara singkat, padat, dan jelas. Surat kuasa harus memenuhi ciri-ciri berikut: mengandung kata-kata yang tegas dan jelas, dilengkapi dengan tanggal dan nomor surat, ditandatangani oleh pemberi kuasa. Kesimpulannya, surat kuasa merupakan instrumen hukum yang penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis. Dengan surat kuasa, seseorang atau badan hukum dapat mewakilkan kepentingannya kepada pihak lain. Ada berbagai jenis surat kuasa, mulai dari yang bersifat umum
hingga yang sangat spesifik